Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Setia Tabalong Podcast. On today, podcast kita bakal ngomongin tentang Get to know our leader better. Untuk episode perdana, saya Rati Kumalasari akan memandu podcast ini. So, di sini kita sudah bersama dengan Mas Rian. Gimana kabarnya nih Mas Rian? Alhamdulillah Mbak, baik. Alhamdulillah ya. Nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mas ya, Iya. bisa perkenalkan diri nggak secara singkat dulu nih Mas, kayak nama, semester, kesibukannya apa aja, sudah berapa lama masa jabatannya nih, serta pengalaman organisasi Mas itu apa aja. Silakan Mas. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmatullah Pajarian Saputra. Aku dari jurusan Administrasi Bisnis reguler siang kelas semester 3. Untuk kesibukan aku ada di DPM sekarang, kemudian ada ikut serta dalam membentuk UKM, terus ada mengelola komunitas trading saham. Kemudian untuk masa jabatan aku sekarang kurang lebih 2 bulan. Terus untuk pengalaman organisasi 2 tahun di OSIS menjadi wakil ketua sama ketua OSIS. Kemudian jadi kepanitiaan HUT sekolah, ada kepanitiaan dalam MPLS, kemudian ada di LDKS jadi ketua pelaksana, terus terakhir ada di ruang guru sebagai panitia biasa sih dalam gathering. Wah, Kayak itu keren aja. ya. Masuk ruang guru juga. Nih Mas, tadi ada disebut pembentukan UKM baru. Boleh di-spill nggak nih Mas? UKM barunya nih apa? Tentang apa gitu? Oke, jadi di UKM baru ini kami ada membentuk sebuah UKM Prima namanya. Jadi UKM Prima ini bergerak untuk meneliti sebuah karya ilmiah atau membuat seperti itu. Jadi untuk semester-semester kelas A atau semester atas kayak gitu, misalnya ingin menghadapi skripsi misalnya, Skripsi ya, Mas? bisa karena Gabung ya? datang kayak Datang. minta saran atau solusi, jadi bisa kayak gitu. Iya, iya. Terus tadi ada juga soal saham itu gimana Mas? Saham jadi Oh, komunitasnya maksudnya. Komunitas. Jadi kalau sekarang aku ngelola untuk sebenarnya masih orang-orang angkatan aku aja. Tapi kalaunya ada yang mau di luar, maksudnya ini orang-orang setia bisa aja. Soalnya kalaunya kayak mau di-share keluar belum siap akunya. Sama ilmunya nih mahal soalnya. Jadi iya. prioritaskan orang dekat aja dulu. Berarti buat prioritas utamanya buat mahasiswa dulu ya Iya, Mas ya? betul. Oke. Terus Mas ini kan sudah terpilih jadi ketua ya? Iya. Bisa di-remind nggak ke kami and para viewers nih tentang motivasi Mas untuk menjadi seorang leader di DPM itu apa? Oke, jadi aku kalau soal motivasi, ada termotivasi dari seorang ahli strategi di Cina, namanya Sun Tzu. Jadi dia itu ada pernah berkata, penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Jadi aku mendapat beberapa makna dari kata-kata tersebut. Jadi seorang pemimpin itu harus peka, harus paham tentang orang-orang di sekitarnya, kemudian apa yang diperlukan orang-orang. Jadi pemimpin ini harus menyediakan solusinya. Kemudian soal berhati-hati, kita ini gak boleh sebagai pemimpin tergesa-gesa dalam menjalankan kegiatan kah misalnya. Soalnya takutnya nanti di tengah-tengah ataupun di akhirnya di situ ada kesalahan. Kalau di catur, kita harus mempersiapkan di opening itu strateginya sudah supaya enak jalannya di middle sama end game-nya. Kayak gitu sih. Ya, lebih menerapkan ya Mas Iya. yang mencoba mengimplementasikan dalam kenyataan gitu ya. Iya. Jadi Mas nih di DPM nih gambaran tugas-tugasnya yang harus diketahui itu apa aja Mas? Kalau di DPM itu ada 4 tugasnya. Iya. Yang keseluruhan ibaratnya itu orang harus tahu lah. Jadi pertama itu ada legislasi, kayak membentuk sebuah peraturan baru ataupun merevisi nantinya. Tapi ini masih sekedar sebuah draft aja. Nanti untuk kayak resminya itu kita musyawarah besarkan kayak gitu, supaya orang-orang tahu. Nextnya ada pengawasan. Pengawasan ini bentuknya itu mengawasi kinerja dalam BEM sama UKM. Jadi untuk mendapatkan untuk proker ini dana berdasarkan melihat kinerjanya, kayak kalau nggak aktif atau prokernya banyak nganggur kayak gitu. Iya, banyak tak terlaksana ya. Jadi kayak berat ngasih ini Iya. budgetnya. Lebih effort dananya. Kemudian tadi di penganggaran tuh kurang lebih lah sama tadi. Terus ada di
legislasi, advokasi. advokasi. Advokasi ini biasanya mahasiswa ada keluhan lah ibaratnya itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Ya. Jadi di kampus itu kan ada kayak misalnya haknya seorang mahasiswa tidak terpenuhi misalnya, entah dosennya jarang masuk kah atau nggak pernah masuk. Jadi kalaunya mahasiswa ada mengeluh kayak gitu bisa aja sampaikan ke DPM, nanti DPM menyampaikan ke kemahasiswaan kalau ada keluhan mahasiswa bagai kayak gini nih. Oh iya. Penampung ya Mas ya. Iya. Kemudian nih yang selanjutnya Mas, di masa pandemi gini kan seluruh sivitas akademis pasti ada mengalami kesulitan atau kendala terkait perkuliahan ya. Iya. Terlebih lagi kegiatan dalam organisasi nih, kan kita perlu tatap muka ya dan lain-lain. Kesulitan apa sih yang sudah dirasakan versi Mas Rian nih? Kalau aku jujur kayak belum ada merasa kesulitan, tapi lebih ke arah khawatir. Khawatir. Iya. Oh. Soalnya kan kita di masa pandemi ini kita nggak tahu ketemu orang nih sehat atau sakit nih orangnya. Iya, dari mana aja, harus ngapain aja. Kayak kelihatan sehat, ketawa hahaha, hihihi kayak gitu. Iya. Tapi ternyata positif ternyata. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau kita sudah ada kegiatan misalnya besok, tahu-tahu kita ada ketemu gladi gitu. Tahu-taunya kita sakit kan. Terus bisa jadi mundur acaranya gitu. Iya. Menghambat acara yang akan berlangsung ya Mas ya. Itu sih yang dikhawatirkan. Kalau kesulitan kayaknya enggak aja. Iya. Kemudian nih Mas, dalam suatu organisasi ini kan pasti dinamis ya. Bukan hanya tentang movement tapi dalam tanda kutip masalah. Iya. Selama menjabat pasti dah ada dong kayak masalah yang dihadapin. Gimana sih cara Mas as a leader to handle the problem biar ketika masalah itu ada bisa ketemu titik solusinya tuh. Silakan Mas. Kalau dari aku biasanya ada 4 tahapan. Pertama, setiap permasalahan pasti ada penyebabnya. Iya. Cari dulu, kalaunya sudah jelas. Kalau aku misalnya di dalam organisasi, aku biasanya aku sampaikan ke anak-anak yang lain, anggota lain, kayak gimana nih solusinya. Aku ini mengajak untuk tahulah solusi dari mereka ini. Jadi sharing sama mereka, pendapat mereka juga gitu ya Mas ya. Masalahnya kalaunya nggak kayak gitu, kayak kalaunya aku langsung kasih sodorkan solusi aku, kayaknya langsung jalan aja solusiku kayak gitu. Iya. Jadi kayak sama juga, aku mau tahu solusi yang mereka punya mungkin aja lebih baik daripada aku. Iya. Kan tiap orang tuh beda-beda kepala isinya, pemikiran gini beda juga. Iya beda-beda juga. Tiap orang ini punya otak masing-masing, pemikirannya masing-masing. Jadi yang ketiga itu baru memutuskan milih yang mana solusi yang dipakai, dan terakhir eksekusi sih. Berarti lebih ke musyawarah berembuk dulu sama-sama kayak gitu ya Mas ya. Bicara tentang movement lagi nih, selama pandemi kan kita udah ngelewatin kayak PSBB, terus PPKM, yang dimana ruang gerak untuk melakukan kegiatan itu kan sempit. Karena satu hal yang let's say di luar kontrol kita. Yang dilakuin biar Ormawa ini tetap jalan dan eksis itu apa aja Mas? Kalaunya di luar kontrol kita tuh anggap kita sekarang di masa pandemi kan corona lah. Iya. Jadi kalaunya untuk bisa jalan sebuah Ormawa ataupun OKM dalam menjalankan kegiatan, yang pasti dulu kita harus patuhin lah protokol kesehatan. Soalnya kan ini sudah jadi kebijakan pemerintah supaya kita bisa memutus nih cepat rantai corona inilah. Sekira kita cepat untuk normal aja lagi kembali. Jadi misalnya ntar mintanya double masker dipakai, pakai aja double masker atau jaga jarak lebih jauh kayak gitu. Sama kalaunya emang nggak bisa juga kayak PPKM level 4 kemarin. Itu ya mau nggak mau lewat online. Itu sih. Kalau di stigma yang berkembang dalam dunia perkuliahan ya, apalagi dalam dunia organisasi, salah satunya tuh kan berpengaruh sama nilai nih. Some of them bakal mikir kayak pasti kalau sibuk takut nilainya turun, walaupun ya menurut saya pribadi esensi belajar di perkuliahan itu bukan buat ngejar-ngejar nilai, tapi gimana kita bisa bertanggung jawab atas ilmu yang sudah kita dapat dan ngimplementasinya tuh gimana sih. Nah kalau menurut Mas nih, setuju apa enggak sih sama stigma-stigma yang seperti itu? Kalaunya dari aku jujur setuju nggak setuju sih.
Soalnya Setujunya di mana nih? Enggak setujunya di mana, Mas? kalaunya aku setuju ini apa namanya? Ini tergantung kembali lagi ke mahasiswanya. Bisa nggak bagi waktunya? Iya. Terus kalau nggak bisa bagi waktu, mending nggak usah deh. Soalnya bener sih, esensi kita untuk kuliah itu bukan cari nilai, tapi kita cari ilmu ini untuk kita implementasikan supaya ilmu ini berguna di kehidupan kita. Iya. Kemudian kalaunya ini kayak entah ada atau enggak, tapi aku dengar ada nih mahasiswa ini kebanyakan ikut organisasi. Iya. Kayak ada 2, ada 3 kayak gitu. Kan bisa kayak gimana ya? Nggak bisa bagi waktu, Iya, terus jadwalnya bisa tabrakan. kebentrol. Iya. Ya, nah jadi kebanyakan waktu di organisasi ya habisnya, bukan di kuliah lagi jadinya kalau kebanyakan organisasi. Jadi gitu sih kalau aku yang setujunya. Berarti kesetujunya berarti kita tuh harus bisa ke porsi diri kita ya, kita tuh Iya, sanggupnya sanggupnya. seapa, ngambilnya gimana, kalau memang mau ngambil ini mampukah kita Iya, gitu. Nah, betul. lebih kepada diri sendiri dulu lah masa. Oke. Ini masih relate nih sama pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Jadi bisa nggak sih tolong kasih motivasi gitu atau afirmasi dan kiat-kiat buat anak-anak maba dan rekan mahasiswa yang lain biar nggak stuck di stigma yang mungkin salah dan mau memberikan diri untuk join dan ambil andil dalam berorganisasi gitu, Mas. Oke. Jadi kalaunya aku singkat aja sih. Cuman kalaunya dari aku ya bilang kayak gini aja sih. Cobain aja dulu. Coba dulu, Mas ya. Soalnya kan kita belajar nggak selalu muluk-muluk di dalam kelas, di dalam ruangan. Ada kalanya kita belajar di luar ruangan. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, pengalaman orang lain, Iya. sama pengalaman kita menjalani di luar ini. Jadi nggak selalu di kelas itu bakalan kayak relate sama passion kita atau kesukaan kita kayak gitu. Manfaatnya dalam kehidupan kita. Iya. Sedangkan di luar kan untuk kedepannya kan kita hidup jadi mahasiswa, jadi masyarakat gitu. Iya, dari masyarakat bersosialisasi ya, Mas ya. Jadi ilmu-ilmu di luar itu juga penting, jangan diabaikan gitu. Jadi ya kalau dari aku cobain aja dulu. Soalnya kalaunya dianalogikan kayak mirip-mirip obat lah kayak gitu. Biar rasanya entah manis kah, pahit kah, asam kayak gitu. Iya. Tapi kan kita inginnya kan manfaatnya ini supaya lekas sembuh. Benar. Jadi jangan ngincar yang tadi lah pokoknya rasanya itu susahnya kayak gimana misalnya. Kita cari manfaatnya aja kayak gitu fokusnya. Tak kenal ini sama tak kenal maka tak sayang. Ya, lihat Betul. luarnya dulu, masukin dulu ya, Mas ya. Iya. Kemudian dalam organisasi ini kan Mas pasti ketemu sama orang yang dengan latar belakang, idealisme, motivasinya yang beda-beda kan? Iya. Pada saat pemilihan anggota kepengurusan yang sebelumnya nih, apakah DPM ini nyari orang yang sudah ada basic di organisasi atau yang tanpa basic pun bisa join gitu? Dalam artian tuh tetap memberi ruang bagi mereka yang tanpa basic gitu bisa belajar di organisasi DPM itu sendiri. Kalau dari aku ya nggak mandang dari latar belakang kayak gitu sih. Entah dia pengalaman atau enggak. Soalnya kan kayak pertanyaan sebelumnya, biarpun dia punya apa namanya tadi ilmunya diimplementasi enggak dulu. Soalnya kan benar aja dia ikut organisasi kita tapi nggak tahu, bisa aja numpang nama aja. Iya. Nah, jadi ya itu yang kita khawatirkan. Kalaunya yang biar nggak pernah ikut organisasi tapi bisa aja dia potensinya ada di misalnya di bidang apa kayak gitu, di komunikasi misalnya. Jadi ya bisa aja berguna di organisasi. Iya, berarti semuanya bisa diterima ya, Mas Bisa, ya. Tergantung kemauan Iya, betul. yang mau ikut nih ya, Mas ya. Oke. Nih, correct me if I'm wrong ya, Mas. Iya. Kan di semester depan udah waktunya perpindahan estafet kepengurusan nih. Apakah sistem rekrutmennya akan sama dengan yang sebelumnya atau bakal ada improve atau perubahan gitu? Kalau yang kedepannya bakalan ada dikit improve lah. Soalnya dulu-dulu itu kayak anggota DPM lah terutama. Iya. Anggota DPM itu bukannya dipilih dari mahasiswa, tapi dipilih sistem tunjuk. Aku lupa namanya apa ya kayak ilmiahnya. Pokoknya sistem tunjuk kayak gitu. Jadi kalaunya harusnya kan kita
demokrasi kayak gitu. Iya, dipilih sama mahasiswanya Iya, ya. kayak DPR biasanya kita Iya, pemilu. heeh. Jadi kayak gitu harusnya. Jadi kita bakalan kita improve, kita perbaiki lagi dulu yang Iya. sistem sekarang ini. Itu sih. Oh gitu ya. Jadi lebih demokrasi ya Mas Iya. ya. Jadi pemimpin tuh kan berarti dapat banyak hal ya. Kalau ngomong tentang privilege, advance atau keuntungan, apa sih yang Mas dapat dan kayak thank God I'm on this position selain relasi yang luas? Kalau aku di DPM merasa nggak ada sama sekali sih. Soalnya kan di DPM ini kita mewakili suara mahasiswa masing-masing. Kalau kayak di DPR itu tiap provinsi kayak gitu Iya. kita mewakili. Jadi menurut aku kalau di DPM ya wajar, seharusnya itu kan mewakili aja, kayak nggak ada organisasi sebenarnya. Tapi kalau nggak dalam bentuk organisasi, jalannya ini yang bakalan sulit. Soalnya kan nggak ada komando mau kemana arahnya ini mau dibawa. Dari DPM-nya apa dari UKM-nya nih Mas? Dari yang DPM ini. DPM ini. Iya. Makanya perlu dibentuk sebuah organisasi kayak gitu Iya. supaya geraknya tuh jelas kemana dibawanya. Oke. Kalau tadi ngomongin tentang yang enak nih Mas ya. Iya. Sekarang kebalikannya nih Mas. Kesulitan yang dihadapi selama menjabat sebagai leader nih apa aja Mas? Wah, banyak. Oh iya nih Mas. Kalau banyak 1, 2, 3 hal kami terima, kami tampung semuanya. Mas silakan di share lah sama kami ini. Kalau aku sekarang ini ya jujur di organisasi aku itu hancur total lah. Wah, kenapa nih Mas? Soalnya kan kayak dibimbing enggak kami ini, mulai dari nol lah pokoknya. Iya. Undang-undang nggak ada, strukturnya masih salah kayak gitu. Iya. Jadi ya total harus kita perbaiki ya gitu. Berarti kalian nih ngebangun dari awal Bangun lagi dari ya, awal. dari bawah lagi bikin Iya. fondasi lagi. Enggak bukan bikin fondasi, beli barang dulu ya. Iya. Kalau ibarat bangun itu beli barang dulu ya, baru ngebangun fondasi. Iya. Terus soalnya kan masih baru, kayak masih dapat tekanan lah ibaratnya. Kalau aku masih salah lah jalanin organisasi misalnya. Soalnya ya aku nggak pernah juga di legislatif. Masalahnya aku di dulu nih OSIS kan eksekutif. Iya. Jadi kayak beda Eksekutif. bidang. Iya, Jadi ya pelaksana gitu ya Mas ya. Heeh. jadi aku kadang dapat tekanan kayak gini. Iya. Tapi aku terima aja sih. Iya. Masalahnya soal kritik ini kan pasti membangun diri kita sendiri lah. Iya. Fokusnya juga. Menerima kritik itu. Harus kayak kita Iya, supaya harus. membangun diri, koreksi. Iya. Terus kalau perubahan-perubahan tuh ada nggak Mas yang dirasain sebelum jadi leader di DPM atau sesudah jadi leader dalam kehidupan sehari-hari Mas? Kalau perubahan kayaknya ada sih beberapa, tapi nggak banyak banget sih. Iya, Kayak bisa disampaikan Mas. Yang pasti kayak public speaking lah. Mm-mm. Walaupun gak ningkat-ningkat banget ya, paling nggak dikit banget naiknya. Terus Tapi pasti ada ya Mas ya. Iya. Kemudian membagi waktu yang pasti dulu. Iya. Kan aku kayak banyak kesibukan lainnya juga. Terus ya mental dikit lah naik, tahan banting. Pasti banyak cecaran dari sana sini kan ya betul. Mas. Kalau aku rasa itu sih. Kalau bicara soal leader nih ya Mas, Ya. pasti kan bisa melahirkan bibit pemimpin baru. Heeh. Bisa nggak Mas di-spill target untuk next leadernya udah ada atau belum, atau upaya apa yang dilakukan biar bibit yang kalian pilih nanti tuh tepat gitu Mas? Kalau target ya ada. Kalau aku kalau bisa pemimpin berikutnya itu paling enggak ada 4 modal lah. Yang paling wajib tuh 2 menurut aku. Mas. Pertama ini harus pintar komunikasi. Iya. Kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Ini 2 ini dasar paling penting menurut aku. Soalnya kalau orang sudah terpengaruh, jadi kayak pengikut gitu. Iya. Jadi terserah pemimpin mau dibawa kemana. Iya. Kemudian mental harus tahan banting lah pokoknya. Jelas pemimpin harus tahan banting Mas. Kalau enggak gitu kan, Iya. dikit-dikit aku mundur deh. Nggak Iya. sanggup aku. Sama yang terakhir itu ada pengalaman lah dikit soal organisasi. Kalau nggak banyak-banyak kan ilmunya juga pasti ada lah kawan-kawan yang membantu kayak gitu, Iya. kasih tahu. Kan satu tim ya Mas ya, pasti saling Kayak bantu. bantu-bantu gitu. Iya. Kalau upaya sih nggak ada, soalnya
apa namanya, dalam pemimpin ini kan kita sistemnya demokrasi, Iya. memilih. Jadi ya kami nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. Karena Kembali nanti lagi, di mahasiswa sendiri kan ya mahasiswa yang milih, Iya. bukan dari kami lagi soalnya campur tangannya, gitu sih. Terus nih ada nggak calon-calonnya nih Mas kira-kira nih? Wah, masih belum Masih ada dalam bayangannya. belum ada bayangan ya. Oke nih. Oke nih Mas, sebelum kita closing bisa nggak nih kasih sepatah dua kata patah kata sebagai closing statement nih? Kalau aku arahnya ke kawan-kawan maba sama kawan-kawan untuk mahasiswa yang belum bergabung di organisasi sih. Iya. Kalaunya kayak aku tadi bilang sih, kalau bisa ya cobain aja masuk organisasi, soalnya kita ya tadi gak selalu belajar di dalam ruangan. Iya. Ilmu-ilmu di luar itu kan banyak. Soalnya di dalam ruangan itu belum tentu relate sama apa Yang di namanya luar. passion kita, Iya. sama kesukaan kita. Jadi kayak apa namanya, untuk manfaat diri sendiri ini kayak ada yang nggak ada sama ada. Jadi kalaunya ilmu di luar itu ya sama sih, tapi daripada di luar ini kan terkadang di luar ini juga banyak ilmu-ilmu yang kayak relate lah sama kita, soalnya Iya. kan kita nanti harus menyesuaikan di Iya. lingkungan luar. Pasti kita kan kalau di luar tuh kan ngejalani ya Mas Iya. ya. Jadi kalau Kan- ilmu di luar tuh pasti lebih ke ibaratnya kepake, dan tambahnya kalau dari dalam kan lebih pengetahuannya lebih Iya luas. betul. Gitu. Belum diimplementasi sama kita eksistensikan, kita buktikan. Iya. Ini teori bener enggak sih? Iya. Itu sih kalau dari aku. Jadi belajar aja dulu kita sama-sama. Nggak apa-apa kok. Ibaratnya tuh salah nggak apa-apa. Jadi dari kesalahan ini kan kita aja dapat ilmu ini, Iya. kesalahan ini. Belajar kita dari kesalahan ya Mas betul. ya. Kalau aku itu sih. Gitu. Nah, oke guys, makasih dulu nih buat Mas Rian yang Oke. sudah berpanjang lebar ceritakan ke kita soal DPM. Itu pemaparan dari Ketua DPM ya teman-teman. Semoga untuk kepengurusan Ormawa dan juga UKM bisa memberikan kontribusi yang terbaik, dan bagi para calon anggota baru dan pemimpin baru nanti dapat tercelikan tentang dunia keorganisasian ini, dan yang pasti mau memberikan diri untuk bisa ikut andil dalam memajukan organisasi yang ada. Dengan berakhirnya perbincangan kita hari ini, saya selaku host meminta maaf jika ada yang salah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya teman-teman. Nantikan episode-episode selanjutnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.